Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali mau belajar dari bagian firman Tuhan. Biarlah setiap kesempatan kami belajar firman Tuhan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan hidup semakin mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Ibrani 13 ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saya berikan judul untuk renungan ini adalah Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Di dalam hidup seringkali kita mengalami banyak hal. Mungkin kita mengalami kekhawatiran, mungkin kita merasa takut, mungkin kita merasa apakah Tuhan menyertaiku, apakah Tuhan menolongku, apakah Tuhan memberkati aku. Bukankah itu yang terjadi ketika kita menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupan ini? Pertanyaannya, ketika kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, kita tahu Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita, bahkan Dia sudah menebus kita. Kristus mati di kayu salib bagi kita orang berdosa ini. Apakah mungkin Dia yang sudah menebus kita, Dia tidak menolong kita? Apakah mungkin Dia yang sudah menebus kita, Dia membiarkan kita di dalam kesulitan kita dan tidak bersama dengan kita? Satu hal yang menarik dari ayat ini, pertanyaannya bukan apakah Tuhan menolong kita, tapi apakah kita mau mendekat kepada Tuhan? Mungkin dengan kata lain, apakah kita mau ditolong oleh Tuhan? Seringkali bukan Tuhan yang menjadi pusat dari hidup kita. Di ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Padahal kita tahu kalau di dalam kenyataan hidup ini, di tengah segala kesulitan, kita seharusnya tidak menjadi hamba uang. Bukan ada hal lain yang berkuasa di dalam hati kita. Tapi ketika bagian ini ditulis, itulah yang menjadi alasan kenapa kita merasa Tuhan tidak bersama dengan kita. Padahal dengan sangat jelas di ayat ini pun dikatakan, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Satu bagian yang sangat jelas, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya, apakah kita datang kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah datang berseru dan berharap hanya kepada Tuhan? Semoga hari ini kita boleh belajar. Sebetulnya siapa yang berkuasa di dalam hati kita? Ketika kita ingat tentang kekhawatiran di Matius 6, orang merasa khawatir, tapi di situ Yesus ajarkan di ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita juga melihat bagian yang lain, 1 Timotius 6, ketika ayat 9, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ayat 10, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dikatakan di ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Siapa yang berkuasa di dalam hati kita? Ketika yang berkuasa adalah uang atau hal yang lain, kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan kita akan terus tinggal di dalam segala keinginan daging kita. Tapi satu hal dari Ibrani ini dan juga beberapa firman Tuhan yang tadi kita juga baca, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan punya rasa cukup. Kita akan melihat bagaimana Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kita tahu bagaimana Tuhan memuaskan hati kita, memberikan jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang memang menjadi pergumulan kita, apa yang kita doakan. Bahkan mungkin berbeda dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan. Tapi tentu Dia Tuhan pemilik hidup, kita tahu yang terbaik untuk kita. Karena itu jadikan Tuhan sebagai pusat atas hidup kita. Biarkan Dia yang berkuasa di dalam hati kita. Sehingga kita terus boleh melihat kalau Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup kita, apapun yang kita temui, kita boleh melihat rasa aman itu ada di dalam Tuhan. Uang tidak bisa memberikan rasa aman buat kita. Tidak bisa menolong kita ketika kita mengalami kesulitan.
Karena itu ayat yang ke-6, biarlah itu juga menjadi satu keyakinan kita setiap hari. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan setiap hari boleh berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Biarlah ini menjadi keyakinan kita. Dia Tuhan, pemilik hidup kita. Tuhan yang sangat mengasihi kita, dia sudah menebus kita. Tuhan yang sama, tidak pernah membiarkan kita. Maukah kita terus datang mendekat kepada dia? Maukah kita terus berseru dan berharap hanya kepada dia? Di dalam segala keadaan, setiap hari, di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, di dalam setiap rutinitas dan aktivitas kita, berserulah, Tuhan adalah penolongku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menolong kami. Biarlah Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami. Engkau yang berkuasa di dalam hati kami, sehingga kami boleh tinggal di dalam rasa cukup, karena kami tahu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, sehingga kami harus selalu berharap hanya kepadamu. Mampukan kami untuk setiap hari kami boleh berkata, Tuhan adalah penolongku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.